Berkat anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita khususkan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat kekuatan baru darinya. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, yang oleh karena itu pastilah Engkau mengajarkan kepada kami hal-hal benar yang patut kami lakukan dalam hidup ini. Sebab itu kami menghampiri hadirat-Mu, memohon, berkaryalah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kita hari ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 6 hingga 10. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Judul renungan kita pada hari ini adalah anak Allah versus anak iblis. Ayat ke-10 berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bruri Marantika pernah mempopulerkan lagu dengan judul Aku Begini Engkau Begitu, yang dalam liriknya tertulis buah semangka berdaun sirih. Pada faktanya, bukankah tidak ada tanaman buah semangka berdaun sirih? Demikian pula dengan kehidupan rohani seseorang. Mereka akan disebut anak-anak Allah apabila melakukan apa yang Allah perintahkan, dan sebaliknya disebut anak-anak iblis karena hidup dipengaruhi kehendak dan kepentingan iblis. Adalah mustahil seseorang yang mengaku anak Allah tetapi terus memiliki kecenderungan pada kepentingan iblis, karena tidak akan pernah sama masa depan yang diberikan oleh Allah dengan yang diberikan iblis. Cinta Allah pada manusia sangat besar, karena Allah memandang manusia begitu istimewa dan berharga. Demi menyelamatkan kita dari hukum dosa, Yesus rela turun ke dunia, mati dan bangkit supaya kita memperoleh kebebasan dari hukuman. Sementara iblis memandang kita sebagai target untuk dapat menjadi kawan dalam hukuman kekal di neraka. Yang ditawarkan iblis selalu hal-hal yang menarik pada awalnya, namun yang pada akhirnya menjauhkan kita dari kasih Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10 memberi ketegasan bahwa tanda anak-anak Allah, yaitu mereka yang melakukan kebenaran sesuai firman Allah dan mengasihi saudaranya. 2
Dua tanda ini sangat mudah dilihat oleh dunia sebagai pembeda antara anak Allah dan anak iblis. Penegasan, kebesaran kasih Allah tidak akan pernah sama dengan kasih iblis. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami untuk berpikir, berucap, dan bertindak yang benar, dan biarlah kasih-Mu menguasai kami dalam praktik kasih kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah uraian renungan kita hari ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.